Ketika kita menyukai seseorang, pastinya kita akan berusaha untuk mendapatkan orang yang kita sukai. Tapi terkadang juga, orang yang kita sukai justru tidak peka dengan apa yang kita rasakan saat ini. Halo semuanya, kembali lagi dengan gua di sini admin Desu. Dan seperti yang kalian tunggu-tunggu, entah kalian tunggu atau tidak, di sini admin akan melanjutkan pembahasan light novel Gyaru no Jitensa, yang dimana kita sudah berada di volume 2 dan video ini akan membahas chapter keduanya. Gak usah banyak bacot, langsung aja masuk ke videonya. Skuy. Chapter 2. Hari Minggu sehari setelah kencan kemarin, Saika di sini terkapar di kamarnya. Hari ini seharusnya dia itu bertemu dan makan bersama ayahnya, tapi karena ayahnya dia ada pekerjaan, jadi ya dia membatalkan makan bersama ini. Biasanya sih Seika itu akan pergi ke bengkelnya Kose alias rumahnya Kose. Tapi hari ini dia nggak bisa ke sana karena hanya dengan mengingat kencan kemarin dia itu udah berguling-guling di tempat tidurnya. Dan dia pun terkapar sambil memeluk boneka Kose. Tak disangka kemarin dia mencium boneka yang biasa dia pegang itu tiba-tiba sekarang bisa jadi kenyataan gitu. Dan menurut Seika pipi Kose itu terasa sangat lembut. Seika di sini itu tetap memaksa atau tetap ingin menjadi lebih dari teman. Tapi ya berhubung Kose itu masih kayak gitu, jadi ya dia harus lebih sabar. Saat Seika mengagumi miniatur yang Kose berikan kemarin, dia itu mendapatkan pesan dari ayahnya. Dibukalah itu HP-nya. Dan ternyata si ayahnya itu sudah mendapatkan tempat untuk sesi permotretan foto majalah musim panas. Jadi ya di sini Seika itu selain pinter fashion, dia itu juga dandan gitu ya. Dan selain Peter Fashion dan juga dandan, dia itu juga disupport oleh ayahnya dengan koneksi yang ayahnya punya itu. Jadi ya si ayah ini pengen putrinya itu menjadi model yang pro gitu ya, pro model. Tapi ya di sini si ayahnya itu mikir anaknya itu masih setengah-setengah gitu. Saat tiba di tempat pemotretan, si Seika itu melakukan tugasnya seperti biasa. Dan saat dimulai terlintas di kepalanya tentang Kose yang membuat dia itu tersenyum lebar. Dan di sini senyum manis yang lebar muncul dari wajah cantiknya Seika. Terlintas di kepala saat ku teringat dirinya. Akankah di masa mendatang aku kan buatnya untuk jatuh cinta. Namun bagaimana, akhirnya bagaimana? Akankah kisahku berakhir bahagia? Nah malah nyanyi. Lanjut deh. Lalu hasil pemotretan berakhir bagus gitu ya, berakhir bagus dan tidak ada pemotretan ulang. Malahan sang editor itu memuji Seika karena senyum lebar nan manis yang dia tunjukkan di foto, seolah-olah melihat orang yang dia sukai. Ya gimana, nggak muncul itu senyum. Dia kan memikirkan Kose gitu ya. Kose ku tercinta, anjay. Sekarang kita pindah ke Kose ya, sudut pandang Kose ya. Nah di sini karena orang tuanya itu pergi liburan selama 3 hari dan kakaknya pergi untuk makan malam di luar, jadi ya Kose di sini tuh sendirian dan dia langsung ngurus pesanan gitu ya, pesanan miniatur, miniatur gitu. Nah ketika melihat update Twitternya Seika yang menunjukkan kalau dia itu sedang sesi pemotretan, jadi ya Kose itu berniat mau menjemput si Seika itu di stasiun. Tapi karena takut dikira stalker, dia itu sekalian aja nih pergi buat makan malam di warung dekat stasiun. Nah pas keluar dari warung, nah di situ dia tuh bertemu dengan Seika, yang dimana di samping Seika itu ada mobil mewah. Dan muncul pria tampan yang terlihat berumur sekitar 30 tahun. Rupanya pria itu adalah ayahnya Seika. Sadar kalau orang di depannya itu adalah Kose, ayahnya Seika di sini itu memperkenalkan dirinya. Dia memperkenalkan dirinya yang bernama Mizoguchi Seiyu, atau kita panggil aja Pak Seiyu. Di sini Pak Seiyu itu juga berterima kasih karena telah menjadi semangat anaknya saat dulu masuk rumah sakit. Pak Seiyu di sini juga minta Kose untuk terus berteman dengan putrinya karena ya meskipun seperti ini, putrinya itu adalah orang yang penyayang. Kose di sini itu kaget dan merasa canggung, tapi ya dia tetap berusaha memperkenalkan dirinya. Di sini dia itu ya canggung gitu kan, jadi memperkenalkan dirinya itu seperti ini. Mohon maaf itu ya. Namaku Kutsuzawa Kose, aku berusia 16 tahun. Kenapa harus ada berusia 16 tahunnya, coy? Ya gimana sih, namanya juga orang canggung ya kan ya. Lalu tak lama dari itu ayah Seika di sini naik mobil dan pamit untuk pergi dahulu gitu ya. Dan saat dia pergi dia menunjukkan senyuman yang ramah.
Setelah itu Seika mengambil start break go alias sepedanya itu di parkiran. Nah pas udah mulai jalan bareng buat pulang nih ya, di sini Seika itu sadar nih kalau Kose itu kesini ke stasiun itu untuk jemput dia. Ya kali ada tempat makan dekat rumah, dia milih makan di dekat stasiun coy. Ya di sini karena udah nggak bisa bohong lagi, Kose pun jujur kalau dia itu mau jemput si Seika. Karena kan kondisi udah malam nih, jadi takut kejadian yang enggak gitu. Seika di sini itu langsung seneng banget nih, dan di sini dia itu tanya apa dia boleh mencium pipi Kose lagi. Ya Kose di sini pun menolak gitu ya. Dia menolak karena yang kemarin aja dia belum bisa tenang gitu, masih kepikiran terus. Ya kali dikasih lagi udah tepar nanti dia. Singkatnya mereka itu mampir di sebuah taman yang kemarin Kose itu datangi saat berlari gitu ya. Saat dia tidak percaya dia itu dicium oleh gadis cantik gitu. Setelah membeli minuman dan duduk di bangku taman, ceritalah ini si Seika. Ayah Seika itu ternyata adalah petinggi agensi hiburan yang sangat besar, makanya ya dia itu punya banyak koneksi dan relasi. Selain itu ayah dan ibunya Seika itu ya kurang akur, yang dimana mereka itu beda pendapat nih. Jadi pas dulu Seika sakit, si ayahnya itu pengen ke rumah sakit ini, terus si ibu pengen ke rumah sakit ini. Ya debat lah itu. Terus nggak itu aja sih, terus pas Seika mau sekolah lagi, beda lagi nih pendapatnya. Ada yang mau sekolah di sini, ada yang mau sekolah di situ. Dan pada akhirnya mereka ikut apa kata si ayah gitu ya. Sekolahlah mereka di tempat ini, yang dimana singkat cerita si Seika bertemu dengan Kose lagi. Terus pas udah sampai di rumah nih, Seika itu dapat pesan dari Kose. Dan di sini Kose itu ngirim pesan kalau besok ada acara tenis meja di aula warga. Aula warga itu bisa kita anggap itu sebagai balai desa atau balai budaya gitu. Ngajaklah si Kose itu untuk ke sana dan pengen bikin tim dengan si Seika. Dan untuk pakaiannya mereka bisa pakai pakaian olahraga yang sama, Adidas gitu ya. Dan ternyata mereka itu punya seragam, pakaian olahraga yang sama coy, Adidas. Singkat cerita mereka ikut acara tenis meja tersebut ya. Dan di sini Seika itu nggak pakai make up sesuai keinginannya si Kose. Dan di sini meskipun nggak pakai make up, Seika tetap terlihat cantik seperti biasa. Anjay. Ya gimana sih, karena menurut Kose mau pakai makeup ataupun tidak, Seika akan tetap terlihat cantik coy. Ya biasalah MC romance gitu. Lalu pas istirahat mereka itu dihampiri oleh beberapa bocil nih. Rupanya Kose itu kenal mereka nih. Di sini Kose memperkenalkan mereka kepada Seika kalau mereka itu adalah anak-anak dari panti asuhan Sawamigawa. Nah, tempat di mana Kose itu sering menyumbangkan karyanya, makanya dia itu kenal dengan mereka. Di sini bocil-bocil itu tanya nih, apa Seika itu adalah Seika Seisan si model itu? Soalnya mereka baca majalah-majalah fotonya itu. Dan Seika di sini itu menjawab kalau itu benar. Langsunglah senang nih mereka, dan mereka itu minta untuk diajari caranya make up gitu. Make up yang benar itu gimana dari si Seikanya. Dan di Seika ya setuju aja ini Seika, tapi dia itu bingung tempatnya itu di mana untuk bikin tutorialnya. Soalnya kalau di rumahnya itu ya nggak muat gitu. Kose pun di sini nyaranin nih untuk bikin kelas gitu ya, buka kelas aja, dan tepatnya bisa pakai aula warga ini. Nanti biar Kose aja yang izin ke Pak RT. Soalnya dia dulu itu juga pernah bikin acara kelas kerajinan. Seika di sini tuh langsung senang, tapi dia itu juga ragu nih kalau dia yang ngajar terus gak ada yang datang, apa Kose masih akan tetap di sisinya? Kose pun di sini bilang kalau dia akan tetap di sisinya Seika dan mendukung si Seika. Singkatnya saat di sekolah akhirnya semester 1 itu udah selesai ya. Dan besok itu adalah upacara penutupan sebelum libur panjang. Dan karena mereka itu perlu tambahan orang nih, ya nggak mungkin lah masa Seika ya sendiri yang ngajar gitu. Jadi ya si Seika pun mengajak si Chika dan Chika pun setuju. Lalu pas keluar dari sekolah, Seika di sini tuh bersemangat banget kayak anak kecil karena banyak hal yang akan dia lakukan bersama Kose di hari libur nanti. Karena melihat Seika yang bersemangat, Kose pun bilang kalau Seika itu terlihat sangat imut. Seketika Seika terdiam. Di sini dia terdiam sebentar sambil pipinya itu memerah. Lalu dia mengucapkan terima kasih. Lalu setelah Kose pulang dari apartemennya Seika, Seika di sini langsung pergi ke supermarket untuk membeli beberapa bahan makanan. Nah, pas sudah sampai di rumah nih, dia langsung ngebuka bahan-bahan itu dan dia di sini bikin kare, coy. Jadi selama ini setelah kencan kemarin ya, Seika itu belajar cara bikin makanan gitu ya. Cara bikin kare. Soalnya kan bikin kare itu nggak susah-susah amat gitu. Dan Seika itu belajarnya dari mana? Jadi ya dia itu diajari oleh ibunya sendiri gitu. Ya di komen lah itu sama ibunya, itu cara pegang pisau kok itu belum bagus gitu, itu salah itu. Jadi gini gitu.
Dan sikatnya sekarang udah bisa bikin kare. Ya gitulah sikatnya gitu. Dan singkat cerita, esok harinya setelah selesai upacara penutupan, maksudnya upacara penutupan sebelum libur panjang ya, Seika itu ngajak Chika dan Kose untuk pergi makan siang gitu ke rumahnya. Tapi sebelum pergi ke rumahnya, mereka itu mampir nih ke sebuah apartemen. Nah, di sini nggak tahu nih mau jemput siapa. Tiba-tiba muncullah cewek gemoy gitu. Jadi di sini mereka itu menjemput teman masa kecilnya Seika dan Chika yang bernama Shigei Hinano. Jadi Hinano itu adalah teman masa kecilnya Seika dan Chika, coy. Hinano itu waduh di sini terlihat gemoy, coy. Gemoy sumpah. Imut gitu, jadi gemes gitu gue ngeliatnya. Jadi kok kenapa dia ngajak Hinano? Jadi si Seika itu nggak cuma ngajak Chika aja buat bantuin dia di kelas, dia juga ngajak Hinano. Dan sebelum kelasnya itu dimulai hari ini, mereka pergi dulu ke apartemennya Seika untuk makan dulu nih sebelum mempersiapkan segalanya. Dan di sini setelah bertemu dengan Hinano, Hinano memperkenalkan dirinya kepada Kose dan Kose juga memperkenalkan dirinya kepada Hinano. Dan Seika di sini juga digoda nih sama Hinano dan Chika karena ya sekarang Seika dekat banget nih dengan Kose. Dan di sini langsunglah Seika itu salting dan mencoba mengalihkan pembicaraan. Nah, di sini Kose itu kebagian bonceng Hinano menuju apartemennya Seika. Ya, saat dibonceng gak usah tanya lah. Di sini terlihat Kose itu sangat sekarat mengayuh sepedanya, coy. Ya, mohon maaf kalau body shaming ya, tapi ya di sini beneran Kose terlihat sekarat gitu. Singkatnya lagi, mereka tiba di apartemennya Seika dan mereka makan masakannya Seika, yaitu kare yang dia buat tadi. Kemarin sih lebih tepatnya. Dan mereka semua itu mengatakan kalau masakan itu sangat enak, coy. Enak banget. Singkat cerita lagi, mereka langsung mempersiapkan tempat acara dan setelah semuanya siap, Kose disuruh nunggu di luar kelas gitu ya, maksudnya di luar aula. Karena ya isinya kelasnya itu adalah cewek semua gitu, meskipun bocil kan itu cewek semua, coy. Nggak bagus untuk ngeliat orang make up gitu. Ada tata keramanya. Nah, di sini waktu mau mulai acara, Seika di sini itu grogi nih buat mau mulai gitu. Lalu di sini Chika dan Hinano memberikan semangat kepada Seika dan meyakinkannya kalau semua pasti berjalan lancar. Lalu kelas pun dimulai dan anak-anak terlihat sangat bersemangat. Ada yang ikut kelas karena ingin terlihat cantik, ada yang ingin menyembunyikan jerawat, ada yang ini, ada yang itu, dan ada juga yang ingin menjadi seperti Seika yang kuat, mandiri, dan juga keren. Di sini Seika ditemani Chika dan Hinano merasa kalau kelas mereka itu berhasil dan lancar. Di sisi lain, Kose menunggu di sebuah kafe dekat aula tersebut. Ya, gimana kan nggak boleh di dalam gitu ya, jadi dia nunggu di luar. Jadi dia selagi minum kopi, memikirkan tentang diorama yang dia buat. Dari mulai mikir beli resin lah, beli itulah, dan lain-lain. Tapi dia juga memikirkan Seika dan kawan-kawan, semoga mereka di sana lancar acaranya. Saat acara mau selesai nih, Seika dan kawan-kawan dihampiri oleh dua anak panti dan beberapa anak lainnya. Di sini mereka itu mengucapkan terima kasih, lalu mereka mendorong salah satu teman mereka menuju ke depan Seika. Nah, di sini dengan malu-malu, gadis kecil itu mengatakan kalau dia ingin menjadi seorang model seperti Seika. Dan dia juga bilang ingin mendapatkan tanda tangannya Seika gitu. Dan di sini Seika kan belum biasa memberikan tanda tangan ya kan ya. Jadi dia itu beriinlah sebuah kertas yang tulisannya itu namanya. Setelah mendapatkan kertas tersebut, gadis tersebut pun ya senang nih lalu memeluk kertas tersebut. Dan di sini singkatnya Kose itu masuk ke kelas sambil membawa jus dan kelas ditutup dengan minum jus bersama-sama. Setelah membersihkan aula dan mengembalikan barang ke rumah Seika, Hinano dan Chika itu pulang duluan nih. Lalu Seika dan Kose itu pergi ke taman, tempat dimana mereka kemarin ke taman gitu ya. Ya taman kemarin lah intinya. Tempat dimana si Kose itu berlari gara-gara kejadian kemarin gitu. Intinya ini taman yang sama, coy. Di taman tersebut, Seika itu cerita kalau ada anak yang termotivasi ingin menjadi model karena dirinya. Padahal dia itu jadi model ya gara-gara koneksi ayahnya gitu ya, koneksi milik ayahnya gitu. Jadi dia itu bisa jadi model. Setelah mendengar itu, Kose menggenggam tangan Seika lalu berkata, kalau semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Seika memang benar terbantu oleh ayahnya. Tapi di sisi lain, Seika punya penyakit yang sebelum Seika menjadi model, Seika harus berusaha menyembuhkan penyakit tersebut. Dan bayaran dari usahanya itu adalah apa yang Seika miliki sekarang. Setelah mendengar itu, Seika terdiam lalu tersenyum kecil. Dia nggak pernah nih berpikir dari sudut pandang tersebut. Dia nggak pernah berpikir kalau aku semisal berpikir dari sudut pandang itu, oh aku ternyata gini, harusnya aku bersyukur. Aku sudah melewati semua penyakitku dan aku mendapatkan apa yang aku dapatkan sekarang. Jadi aku harus bersyukur nih, gak boleh insecure gitu.
Kita boleh menekan diri kita boleh memberikan tekanan atau dorongan kepada diri kita, tapi ya jangan berlebihan. Ada kalanya kita harus bersyukur dan bangga dengan apa yang kita miliki sekarang. Jangan terlalu menggebu-gebu mengejar orang, padahal kita juga harus ada fase, yaitu spasi alias jeda sebentar. Karena tulisan yang bagus, kalau dikasih spasi itu enak bacanya. Kalau tulisan gak ada spasinya, kan gak enak dibacanya, gitu. Lalu setelah semua yang terjadi hari ini, Seika pun memutuskan nih, bahwa dia akan menjadikan model sebagai profesi pekerjaan utamanya. Dan dia akan membuat ayahnya yang tadinya berpikir dia itu setengah-setengah, tidak berpikir demikian. Setelah mendengar itu, Kosei pun tersenyum dan berkata, kalau dia akan selalu mendukung Seika. Setelah mendengar itu, Seika lalu menyandarkan kepalanya ke pundak Kosei dan mengatakan, terima kasih karena sudah menjagaku. Mendengar itu, Kosei pun menjawab, iya, sama-sama. Setelah diantarkan pulang oleh Kosei, Seika pun langsung mandi dan membersihkan makeupnya. Lalu di atas kasur dia menanamkan wajahnya ke bantal. Saat dia melihat ke arah boneka Kosei, dia bilang kalau dia semakin menyukai Kosei. Seika di sini itu bertanya-tanya nih, apa Kosei tidak punya perasaan suka kepadanya? Apa dia hanya menganggapnya teman? Sampai kapan aku seperti ini? Tapi setelah dipikir-pikir, untuk menjadi teman aja waktunya lama. Pasti untuk menjadi pacarnya perlu waktu yang lebih lama lagi. Tapi aku tidak akan menyerah gitu. Intinya Seika itu nggak akan ngebiarin ini semua. Seika menginginkan Kosei, Seika menginginkan Kosei, aku harus dapat Kosei gitu. Kalau hanya berteman dia itu nggak mau gitu. Karena pikir Seika, kalau dia hanya berteman, dia akan berpisah dengan Kosei. Jadi agar tidak berpisah, dia ingin menjadi lebih dari teman gitu, agar mereka tidak terpisahkan. Esok harinya, Kosei, Seika, Chika, dan Hinano pergi ke kafe Shiba Inu. Jadi di sini Kosei itu sudah membelikan voucher untuk mereka nih, voucher masuk, sebagai ucapan terima kasih dan pesta keberhasilan acara kemarin. Dan cerita chapter 2 ini ditutup dengan mereka yang menikmati bermain dengan anjing-anjing di kafe tersebut. Dan cerita pun bersambung. Oke, itu tadi rangkuman dari Gyaru no Chitensa volume kedua, chapter kedua. Dan bagi kalian yang komen, bang videonya kurang panjang, ya ceritanya itu sesimpel ini. Mau dibikin panjang bagaimana lagi? Dikasih pendalamannya itu gitu-gitu, ini udah masuk sih. Tapi kalau pengen dikasih lebih panjang lagi, admin usahakan ya. Soalnya admin itu juga pengen nge-post video-video yang lain. Kalau kita panjangkan video ini, video yang lain itu nanti keundur-keundur lagi. Dan nanti kalian pasti komen, bang video yang ini mana bang, video yang itu mana bang. Yang susah itu juga admin dan editor. Ini dikasih gini masih nunggu itu. Soalnya ya kemampuan admin dan editor admin itu ya cuma masih segini sih, bukan cuma, masih belum semaksimal yang kalian inginkan. Karena ya admin harus nyambi kerja, editor admin juga nyambi kerja gitu ya, jualan dia. Apalagi ini juga bulan puasa cuy. Jadi ya kalau kita berpikir saat berpuasa itu pasti agak sulit gitu. Jadi admin ini udah termasuk cepat coy, udah termasuk cepat. Dan ya udah gitu aja sih. BTW bentar lagi kan lebaran ya kan ya. Ya enggak bentar lagi juga, setengah bulan, 15 hari lagi lebaran. Ya intinya kalian yang puasa tetap semangat, admin di sini juga puasa nih. Dan seperti biasa kalau ada yang kurang dari video ini bisa ditulis di kolom komentar. Dan admin ucapkan terima kasih kepada kalian. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Admin dan editor ucapkan terima kasih dan pamit dulu. Bye.